Halo sobatku semua dimanapun berada, selamat pagi dan jumpa lagi dengan saya Abdul Sidik. Dan jangan lupa bersolawat agar hidup berubah menjadi lebih nikmat. Di sini saya ada E4 ya. Dan di kesempatan video kali ini kita akan membahas sedikit tentang penjelasan dan kegunaan apa itu E4. Yang botol warna kuning ini E4 pertanian ya teman-teman. Jadi untuk kita petani, E4 nya botolnya bor warna kuning. Dan di dalam E4 ini banyak sekali bakteri-bakteri baik ya teman-teman. Bakteri baik untuk tanaman kita. Dari hasil seleksi alami, mikroorganisme, fermentasi, dan sintetik di dalam tanah terciptalah E4. Nah, bakteri baik, bakteri fermentasi bahan organik tanah, menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Nah, ini bagus untuk tanaman dan juga tanah ya teman-teman. E4 juga mengandung bakteri penambat N dan bakteri pelarut P. E4 sangat cocok untuk tanaman perkebunan. Contohnya seperti kebun karet ya. Karena kita adalah petani karet dan perkebunan lainnya. Seperti perkebunan padi, palawija, dan lain-lain. Dan di sini kegunaannya memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi, memfermentasi dan mendekomposisi bahan organik tanah dengan cepat, menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, menyehatkan tanaman. Dan E4 ini bisa kita gunakan untuk pembuatan pupuk ya teman-teman, pembuatan pupuk kompos dan pupuk organik cair, dan juga bisa kita gunakan sebagai pupuk langsung untuk tanaman kita. Dan E4 ini akan saya coba langsung di tanaman kebun karet saya, yaitu sebagai pupuk langsung ya teman-teman, tanpa fermentasi bahan organik lainnya. Dan petunjuk pemakaian E4 untuk pembuatan pupuk bokasi padat, yaitu caranya campurkan bahan-bahan organik secara merata, siramkan larutan E4 yang telah dicampur dengan gula atau molase. Kalau teman-teman tidak mempunyai molase, bisa gunakan gula merah teman-teman ya. Dan air, perbandingannya 1:1:50. Jadi E4 nya misalkan 1 liter, molase atau gula merah juga 1 liter, lalu airnya 50 liter ya teman-teman. Buat adonan dengan kadar air 30-40%. Selanjutnya fermentasi selama 1 minggu dalam keadaan tertutup. Pupuk siap digunakan setelah diangin-anginkan. 1 liter E4 cukup untuk pembuatan 1 ton pupuk organik padat bokasi. Pupuk organik bokasi padat dapat digunakan sebagai pupuk dasar. Jadi pupuk bokasi padatnya digunakan untuk pupuk dasarnya teman-teman ya. Dan cara kedua, pembuatan pupuk bokasi cair. Campurkan 1 liter E4 dan 1 liter molase atau gula merah yang sudah dihancurkan teman-teman ya, dan 50 liter air. Tambahkan 20 kg kotoran ternak dan aduk secara merata, kemudian fermentasi selama 2 minggu. Pupuk bokasi cair dapat digunakan sebagai pupuk susulan untuk pemeliharaan.
Ini untuk pembuatan pupuk ya teman-teman. Jadi petunjuk pemakaiannya seperti itulah. Dan di sini jenis tanamannya sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Ada tanaman hias, sayur-sayuran, tanaman pangan, tanaman perkebunan, buah-buahan. Dan di sini saya ingin mencobanya untuk tanaman perkebunan ya teman-teman. Seperti teman-teman tahu, pekerjaan saya sehari-hari adalah sadap karet. Nah, di sini ada karet, jadi bisa digunakan untuk karet juga teman-teman ya. Selain lada, teh, karet, kopi, coklat, tebu, cengkeh, kelapa sawit. Ini adalah dosisnya teman-teman ya. Untuk bokasi padat 5-10 ton per hektar, dan diaplikasikan setiap 3-4 bulan sekali. Bokasi cair 100 cc per liter atau 100 mili per liter setiap 1 minggu sekali teman-teman ya. E4 10 cc per liter setiap 2 minggu sekali. Dan nanti akan saya coba langsung ya teman-teman, tanpa pembuatan pupuk bokasi padat atau pupuk bokasi cair. Tetapi saya akan langsung gunakan E4 ini sebagai pupuk untuk tanaman karet saya ya. Untuk tanaman karet di kebun seperti apa nanti reaksinya, perubahannya, ikuti terus video-video Abdul Sidik selanjutnya. Semoga nanti kedepannya bisa lebih banyak getah karetnya teman-teman ya. Dan ini kemarin saya beli seharga 25.000 dan isinya 1 liter teman-teman ya. Dan satu tutup ini adalah 10 mili teman-teman ya. Jadi untuk 1 liternya kita hanya gunakan satu tutup E4 ini ya. Nah, ini isinya 10 mili ini ya. Jadi kalau untuk kita pembuatan 1 liter, kita hanya gunakan E4 nya satu tutup dan gula merahnya atau molase sebanyak 1 tutup ini. Kalau kita gunakan airnya 10 liter, berarti kita gunakan 10 tutup ini teman-teman ya. Dan juga gula merahnya atau molasenya 10 tutup. Dan ini nanti akan saya aplikasikan ke tanaman karet saya dan juga kebun-kebun yang lainnya. Tetapi akan saya coba dulu di tanaman karet saya ya teman-teman. Apakah ada efeknya, apakah deras, apakah masih tetap sama, nanti akan kita coba ya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan video dari E4 nya ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman para petani, para pecinta tanaman. Semoga rezekinya semakin meningkat dan semakin berlimpah, amin. Dadah.